betul. Nah, untuk shortcutnya, kalian sebenarnya bisa menggunakan tanda seru di sini. Nah, dia akan generate otomatis ya. Kalian tinggal enter aja. Nah, di sini akan dibuat sini karakter dari websitenya. Ini ada doc type ya, HTML. Sini juga ada atribut blank. Ini kita bahas nanti saja. Terus di sini ada head juga. Di dalamnya ada meta. Ada starship, kita F8. Ini adalah time zone ya kalau nggak salah. Ada meta viewport. Ini juga untuk responsif. Ini ada title. Ini ada body. Kita akan coba menuliskan sesuatu di body ya. Kita cek terlebih dahulu. Kalian bisa klik kanan. Ini ada ekstensi yang mungkin bisa kalian ini ya, bisa saya pakai. Nah, untuk menginstal extension, kalian tinggal geser di paling kiri. Paling kiri yang iconnya itu ada blok-blok. Itu kalau kalian arahkan kursor kalian itu akan ada section extension. Nah, kalian klik aja. Beberapa extension yang sering saya gunakan itu adalah auto rename tag. Nah, auto rename tag ini berguna untuk apa? Jadi ketika kita mau misal mengubah body tag body ini misal jadi satu, maka tutupnya itu otomatis berubah seperti itu. Itu untuk fungsi dari auto rename tag. Kalian bisa install juga. Terus auto save juga bisa. Nah, kalian install. Terus ada yang sering digunakan kode Yung juga. Ini adalah AI ya, AI buat Nomi. Berguna banget. Cari lagi. Nah, live review juga boleh, terus live server juga bisa, terus open browser. Di sini saya akan menggunakan dua ini nih, live server atau open in browser untuk mengeksekusi file ini. Jadi seperti ini. Kalau misalkan kalian sudah install, ketika kalian klik kanan, itu kan ada menu nih, open in default browser, atau open with live server, atau open in another browser. Coba ya, kita akan open in default browser. Nah, ketika di open maka akan ada tampil nih tulisan sembarang yang saya buat tadi. Kenapa tampil? Karena tulisan ini saya tulis di dalam tag body. Nah, kita kan sudah tahu kan kalau misal tag body itu dia akan menampilkan ke dalam browser apapun yang ditulis di sini. Nah, maka ketika di running, dijalankan akan tampil tulisan tersebut seperti itu. Kita nggak pakai Chrome ya. Oke. Itu untuk HTML basic ya. Nah, lagi. Ekstensinya kode ium. Kode ium. Yang mungkin aku tulis aja ya beberapa rekomendasi extension di chat.
Dia juga punya rating IP 54 sesuai ada gambar yang motor hujan-hujanan itu ya. Buat yang cemas kalau misalnya tiba-tiba kita balik lagi ke file index. Kita akan coba membuat satu. Satu. Nah, saya juga akan ini ya, coba bikin shortcut untuk memudahkan kalian untuk ngoding atau untuk mempercepat kalian untuk ngoding. Ketika kalian akan nge-copy satu baris ini ya, dan di-copy ke bawah, itu kalian bisa gunain aja ALT shift arrow bawah atau ALT shift arah bawah. Nah, seperti ini. Itu untuk copy dan dipaste di bawah. Itu untuk cara cepatnya. Jadi kalian tinggal ubah aja nih. 2, 3, 4, 5. Nah, tapi ini juga harus diubah ya. Nah, enaknya kalau kalian menginstal auto remake, kalian ubahnya satu aja nih di depan. Nah, tag yang di belakang atau tag nutupnya itu otomatis berubah. Kita coba penting berdua. Bisa di open. Kita pakai laser prime. Seperti ini. Heading 1 dia akan lebih besar, dan ketika semakin besar nilai headingnya, dia akan semakin kecil. Nah, maka heading ini sering digunakan di title dan juga bab atau subbab. Ini kalian bisa atur sendiri ya. Apa nih yang dibutuhkan, heading 1 kah, heading 2 atau heading 3. Selanjutnya kita akan membuat paragraf. Buat paragraf di bawah ya. Di sini saya akan membuat paragraf random aja, gak ada artinya, 108 paragraf. Caranya mungkin ini jadi gunakan juga ya, untuk membuat 100 kata random. Kalian tinggal ketik aja lorem, terus berapa kata yang akan kalian masukkan. Misal 10 juga bisa. 100 tadi saya sudah ini praktekkan. Tuh. Saya membuat paragraf berjumlah 100 kata. Coba lihat di sini. Tampil dia. Coba saya akan buat kata lagi. Apa ya? 50 saja deh. Enter. Kita lihat di sini. Ini adalah kata yang atau paragraf kedua. Jadi ini adalah paragraf pertama. Dan ini adalah paragraf kedua. Nah, seperti sifat dari blok tadi, dia akan membuat garis baru nih. Jadi dia tidak diawali di halaman sini atau meneruskan ya. Seperti itu untuk paragraf. Selanjutnya ada image. Kita siapkan dulu ya image-nya. Saya cari misal ini, saya copy, saya pindahkan ya di folder ini project saya. Kita akan coba memanggil image dan menampilkan image. Kalian tinggal ketik aja image seperti ini. Ini ada src ya, yang saya bilang tadi. Ini kita panggil nih chatnya, yaitu mentoring logbook. Coba kita lihat apakah terlihat di sini. Wah, gede ya gambarnya ya. Karena pixelnya juga mungkin besar. Kira kan nggak mau nih ya kalau kita ngoding untuk gambarnya selalu by default dari ukuran gambarnya. Kita di sini juga bisa nyeting. Style width-nya itu 300 px ya, pixel. Width-nya juga 300 px.
Nanti kita akan kita akan belajar juga tentang ukuran ukuran ya. Ini Ini enggak cuma PX PX doang, ada beberapa ukuran lain. Kita lihat di sini. Nah, ya dia agak lonjong ya, karena kita paksa ukurannya jadi jadi 300 pixel pixel gitu ya. Kita akan terlihat lonjong seperti ini. Nah, coba kita ubah ubah nih width-nya width-nya jangan 300 px, tapi persen pakai persen. Nah, ketika ketika kita definisikan width-nya width-nya itu 75%, maka persen itu dia relatif terhadap ini teman-teman, apa? Lebar dari browser kita. Ketika kita browsernya kita perkecil, nah maka ukurannya akan tetap sama. Akan tetap sama selalu. Itu karena dia relatifnya itu terhadap lebar dari browsernya kalau persen ya. Nah, kalau misal ada lagi ukuran, ada EM. EM itu apa? EM itu ukuran, kalau nggak salah 1 EM itu sekitar 16 atau 12 gitu ya, 12 pixel. Itu 75 dikali 16 aja itu berapa? Ada RAM. Nah, RAM itu agak mirip dengan EM ya. Terus misal ada PH. PH itu adalah view H atau view tinggi. Kalau kita di sini saja 100 PH, dia akan tampil seperti ini. Kalau misal VW itu kebalikannya. Kalau H tadi H, W berarti width. Untuk ukuran-ukuran. Kita balik lagi ke 75% ya, kelihatan. Sampai sini dulu ya. Kelihatan. Saya namain dulu heading. Paragraf. Hanya satu-satu aja. Ini. Oke. Untuk image. Selanjutnya adalah link. Tagging menggunakan tag A ya. Di sini ada atribut bawaan juga, aref. Contoh, kita akan buka www.google.com. Google misalnya. Terus kita lihat. Maka dia akan membuat sebuah CTA atau call to action. Ketika kita diklik nih Google-nya. Ternyata nggak bisa ya. YouTube aja. Harus pakai HTTP kayak youtube.com.
balik lagi, kita klik. Oke. Terus Pakai pakai HTTPS. Maka dia akan masuk atau berpindah ke halaman YouTube. Seperti itu. Selanjutnya ada atribut lain yaitu target. Misal kalau kita klik targetnya itu adalah blank di sini. Coba kita lihat apa yang akan dilakukan. Ketika diklik, dia akan membuat tab baru, teman-teman. Untuk membuka YouTube, membuat tab baru. Jadi di sini ada page kita, nah ini page target kita. Itu. Oke, lanjut. Ini adalah elemen table. Maaf ya kalau di sini suaranya agak berisik. Ini ada lagi hujan soalnya. Selanjutnya ada table. Nah, di dalam table didefinisikan menggunakan tag table seperti ini. Di dalam table ada tag tr digunakan untuk membuat baris baru. Nah, tag th adalah table heading atau biasa kita gunakan sebagai judul ya, judul tablenya. Dia ada td atau table data yang berisi konten atau nilai-nilai dari table yang akan kita gunakan. Nah, table memiliki beberapa atribut, salah satunya adalah call span dan juga row span. Contohnya itu ada di bawahnya. Ketika call span, jadi dua kolom itu dijadiin satu. Nah, di dalam table ada tr ya. Contoh seperti ini. MTR. Kita nggak mau nih. Kita coba ubah bagian ini jadi th. Nama. Umur, th alamat. Ini. Terus CR di sini kita akan isi sebagai value-nya. Nama Adnan. Or. Tahun. Min. Terus alamat tinggal. Kita coba lihat di sini. Nah, nama. Nah, umur, status, alamat tinggal. Itu untuk table. Karena tadi tidak ada bordernya ya. Jadi tidak terlihat seperti table. Bisa buat border. Kita bisa menambahkan atribut baru di dalam text table-nya. Itu border misal sama dengan 1. Saya akan membuat sebuah border. Jadi jelas nih saya terlihat seperti table ya. Nah, seperti itu untuk table. Oke. Lanjut. If. Nah, elemen yang di sini sering digunakan sebagai kontainer atau wadah suatu elemen ya. Nah, di sini bisa disebut juga kayak section. Nah, di HTML juga ada section juga. Nah, itu berfungsi untuk saya membuat sebuah section. Untuk ekstensinya itu sama seperti itu. Jadi dia bisa membungkus suatu elemen di dalamnya. Kita komen dulu, baru kita buat div. Di dalam div ada misal, nah mungkin ini penerapannya kalau kita belajar flexbox aja ya. Intinya di sini untuk kontainer ya. Di dalamnya bisa kita tuliskan ada satu, ada table dan lain sebagainya. Nanti kita contohkan ketika kita sudah masuk ke CSS. Oke, kita lanjut saja. Ini ada atribut ID dan juga class. Nah, ini juga sangat penting ya. Kenapa sih itu gimana? Cara maginya seperti ini. Link, style sheet,
nah harusnya ini arahin ke file yang tadi. Nah, ini untuk eksternal CSS ya. Nah, gunanya itu apa? Atau kita gunain ketiganya itu buat apa? Contohnya. Contoh kalau misal inline CSS, itu kita gunain style yang sekiranya cuman elemen itu doang nih yang butuh style itu. Style P. Saya ingin ubah warnanya menjadi merah. Nah, P yang lain itu warnanya nggak merah. Misal P yang lain itu warnanya hitam aja. Nah, itu kalian bisa styling di elemennya langsung gitu. Karena jadi satu kali bisa langsung banyak ya memilih stylenya. Misal colornya itu saya ini eyelid blue, colornya itu aqua, saya coba satu-satu ya. Colornya violet, brown, ya, seperti ini. Coba kita lihat di websitenya. Nah, maka dia tampilannya sering teman-teman. Karena kita sudah styling colornya ya. Ini contoh inline CSS. Jadi kita styling langsung di dalam elemennya. Nah, bagaimana cara untuk internal? Oke, kita coba undo dulu di sini. Internal. Nah, karena internal berarti kan kita tulis di dalam tag file yang di dalam head di sini. Saya bisa tulis seperti ini, A1 sebagai selektornya. Ingat ya yang tadi. Tadinya ada kurung kurawal color red. Ini untuk contoh internal CSS. Jadi kita lihat di sini hanya H1 doang nih yang berubah. Karena emang H1 doang yang kita beri style. Kita bisa coba seperti ini. Salah saja kita akan berubah yang lain. Seperti itu untuk internal CSS. Nah, kalau eksternal itu bagaimana? Oke, kita buat yang eksternal. Caranya kalian buat aja satu file. Dan ini sama deklarasinya. Satu red, dua color blue. Nah, saya contohkan dua saja. Namun di sini kalian harus deklarasikan atau panggil file tersebut seperti ini. Jadi menggunakan link, rel dalam petik style sheet, terus ada array arahkan ke file tersebut. Jika kita buka, maka dia sama, dia akan terstyling seperti itu. Itu untuk eksternal CSS. Ini tadi ya selektor ya. Kita juga udah bahas. Kita bisa masukkan properti lain, misal seperti gap. Gap itu apa? Kita lihat, dia akan membuat jarak di setiap box ini. Itu. Ini untuk properti flexbox. Selanjutnya ada properti lain, yaitu misal justify content center. Dia akan membuat box yang di dalam ini center seperti ini. Dia akan ke tengah nih teman. Nah ini value-nya bukan hanya tadi ya, masih ada lagi misal start. Nah start itu artinya dia akan mepet ke kiri. Itu. Misal end, dia akan mepet ke kanan. Terus misal ada lagi between. Nah between itu apa? Saya konten, oh ini ada space between, samaan pakai bootstrap ya.
ini space between, dia akan mengisi mepet ke kiri dan juga mepet ke kanan. Namun gap dari antara boxnya itu sama ya. Jadi yang penting dia mepet kanan dan juga mepet kiri, terus dua elemen yang lain itu diukur agar kanan kirinya itu sama. Itu untuk space between. Nah, ada lagi space evenly. Ini yang sering digunakan juga. Nah, dia akan dijarak ke kanan kirinya, namun dia memiliki jarak yang sama. Itu untuk flex box. Nah, ada lagi nih. Kita coba hapus dulu ya justify-nya. Misal flex direction. Nah, flex direction itu apa? Ini untuk membuat flex-nya itu dia sebagai kolom atau sebagai garis. Nah, kalau flex itu flex direction didefinisikan itu otomatis by default dia akan membuat sebagai baris. Nah, kalau kita coba ubah flex direction itu sebagai kolom, maka apa yang akan terjadi? Dia akan ke bawah, teman-teman. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan contohkan responsive width extend menggunakan flex box ya. Karena ini kan width-nya itu kan 100 pixel di 4 box yang beda. Saya balikan dulu di sini. Ya, hapus. Kita lihat dalam view HP ya. Kita akan responsifin ke HP di sini. Nah, ini kan ketika kalian lihat ya di sini ya, itu akan memaksa. Ini kan harusnya itu kan width-nya atau lebarnya itu kan 100. Nah, ini kita lihat nih, dia ternyata width-nya itu kayak terpaksa disempitin. Kita nggak mau nih, kita pengennya width-nya itu tetap 100. Nah, gimana caranya? Nah, caranya kalian bisa menggunakan flex wrap. Nah, dia fungsinya apa? Nah, ketika dirasa kontainernya atau ruangnya itu tidak muat buat 4 box dengan ukuran atau lebarnya itu 100, dia otomatis akan geser ke bawah. Nah, jadi dia kayak, kayak wadahnya ini udah overload, nggak muat lagi nih buat nampung satu elemen yang memiliki width 100 pixel, maka dia akan otomatis ke bawah. Begitupun kita tambahkan lagi nih elemen yang kita banyakin ya, maka dia otomatis ke bawah. Nah, kalau nggak pakai flex no wrap, flex wrap di sini, dia akan mepet terus, jadi kecil di sini. Seperti itu untuk flex box dan juga responsive web design atau RWD menggunakan flex box. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Nah, ini satu lagi ya, ada metode respons yang sering juga digunakan, yaitu media query. Kita akan contohkan buat media query juga ya, kayaknya. Kita misal bikin salah satu ID-nya, salah satu box kita ID box 1 gitu. Kita contohkan. Nah, ini contohnya. Kita coba run ya. Kita running terlebih dahulu di sini. Kita buat responsif. Box 1 itu berarti box pertama ya. Kita coba perkecil nih.
width-nya. Terus kita perkecil lagi. Dia tidak datar. Kita wet scroll. Kita cari tentang media query ya. Media query. Agak lupa juga ya pakai media query. Mana? Ini. Box 1. Ya, ini udah bisa sih. Coba lihat. Oh, oke, enggak. Dengan ininya tapi color blue. Lihat. Oh, enggak berubah ya. Berubah juga. Bentar ya. Sebenarnya kalau kita menggunakan 3 metode penulisan style CSS di sebuah elemen yang sama. 3 juga. Ada inline, ada internal, ada total. Ini saya akan contohkan yang internal. Kalau internal, kalian pasifnya itu sebelum penutup tag body. Nanti tampilan-tampilan kalian coding, baru scriptnya itu di akhir. Di akhir, tapi jangan keluar dari tag body ya. Seperti ini. Contoh kita akan seleksi box 1 ya. Kita variabelnya box 1 get element by ID. Kalau kayak gini kita sudah menseleksi, berarti variabel box 1 itu beri ini gitu. Coba kita akan box 1 in. Coba kita lihat. Dia masuk hello world-nya di dalam text box 1. Saya jelaskan maksudnya itu gimana. Jadi gini, dari JavaScript-nya kita buat variabel bernama box 1, lalu carikan elemen yang memiliki ID box 1, lalu masukkan ke dalam variabel box 1. Nah, ketika sudah dimasukkan dan tereksekusi, lalu kita akan manipulasi elemen tersebut. Kita coba akan menambahkan teks. Nah, maka box 1 dot inner text sama dengan hello world. Ada juga box 1 dot
mengubah bisa gunakan dot style, dot background color sama dengan blue. Coba kita lihat, dia akan berubah menjadi blue. Ini untuk memahami kan perspektif. Kita bisa manipulasi juga menggunakan inner HTML. Nah, bedanya inner dan juga inner HTML, kalau teks dia akan memasukkan huruf. Kalau HTML dia akan memasukkan HTML. Kita bisa menuliskan teks HTML di sini. Kalau satu, oke, kita lihat, tuh, maka dia akan masuk tuh, hello world. Bedanya seperti itu ya. Kalau ini teks dia hanya just text, pure text aja, gak ada style apapun. Kalau misalnya inner HTML, dia mengembalikan berupa teks HTML yang bisa di sini saya memasukkan H1. Maka yang akan tadi ini H1. Nah, apakah ketika kita menggunakan inner HTML bisa menggunakan HTML? Kita coba di sini. Contohnya web, tadi kan sistem ya. Oh, ternyata nggak bisa ya. Coba kita menggunakan basic. Oke, kita coba. Nggak bisa. Hello world. Dia berubah menjadi putih. Itu untuk selektor. Sampai di sini selektor ada yang ditanyakan. Target dan memanipulasi elemen HTML. Ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke JavaScript DOM atau event. Nah, JavaScript DOM ini juga sering digunakan ya. Dia berfungsi untuk memberikan sebuah aksi ketika event yang diberikan. Contohnya seperti ini. Kita memiliki elemen H1 misal. Ketika diklik maka akan menampilkan apa. Terus bisa misal diklik akan memberikan atau memanipulasi elemen apa, itu juga bisa dicontohkan. Oke, misal saya buat seperti ini deh. Step 1 saya ingin ini bangun ngawas. contohnya seperti Udah ini. nggak hujan. Seperti biasa saya menggunakan book 1. Saya ambil nih ID book 1. Selanjutnya saya akan menambahkan event. Caranya book 1.add event listener. Terus kurung buka eventnya itu apa? Klik. Bangun Berarti ini ketika book tanyain 1 Padli, diklik ya, di Padli cara juga mau bacanya berangkat. tadinya koma function. Ini untuk membungkus Gur bangun. ekspresinya. Bangun, orang ngaji Nanti cuma kita sejam tinggal juga, gak enak badanku kita nan. coba box 1 Pusing dan box bangun colornya. tidur teh. Jadi Pusing. yang Tidur, harusnya bangunnya ke tampil yaitu yang sebelumnya backgroundnya itu merah, ketika diklik maka akan berubah menjadi biru. Gak enak badanku nan, Oke, sudah alasan kita aku contoh. wis males kali awal, jadi alasan. Nah, box 1 ini harusnya ketika diklik berwarna biru ya. Coba kita contoh, maka berubah nih jadi biru. Bangun. Elemen yang lain nggak bisa karena dia tidak Bangun nggak? Bangun ngawas. panggil ya. Orang Kamis sudah nggak berangkat tuh. Udah seminggu sekali aja, hari Kamis aja nggak masuknya. Bangun. Ini Padli deh, mau Padli nanyain dah. Kita juga buat alat. Berangkat kamu berangkat. Guru nanti kamu bilang nggak ada temennya. Hello
helm box 1 di klik tombol itu, kita refresh, ya ya coba coba tes, maka maka akan ada alert nih. hello Box box 1 diklik, dia berubah view. Nah, Kenapa alert ini dieksekusi duluan bukannya ini? Karena tadi ya Dom itu dia berinteraksinya kan menggunakan browser. Ini dulu yang ini akan terus jika diklik akan terus memanggil alert. Seperti itu untuk event juga bukan Patli berangkat cepetan. Pusing kunaon lah, banyak alasan. Orang udah tidur istirahat udah. Anak bodon. Cepetan. Beneran gak enak badan wae kamu teh. variabel input yang select input. Saya buat P3 dengan ID di source sebelumnya empty. Ketika di input ekspresi apa yang akan dilakukan? Saya buat variabel ya. Jadi di sini saya tuliskan result dot text. Kita coba terlebih dahulu. Ini juga kelihatan ya. Kita bikin file margin top itu 50 pixel. Ini event juga. Ketika apapun yang kita klik, dia akan merubah tulisan yang ada di bawah. Saya yang klik A, dia berubah jadi A, D. Otomatis berubah ya, real time. Cepat bangun, ayo mau diantarin sama ibu naik motor. Cepat. Otomatis berubah. Gak enak badan kunaon lah, udah tinggal lingkring di motor. Itu contoh dari Tinggal lingkring di motor, ayo diantar ke ibu. Event itu sebenarnya banyak ya. Cepat. Gak enak badan kunaon sih kamu menilai lemah banget deh. Jadi laki teh. Kita klik JavaScript, kita coba cari yang JS, HTML, DOM. Terus kita klik yang event. Ini ada mouse over nih. Jadi ketika kursornya itu diarahin, dia berubah. Ketika diklik, tuh. Tadi ya ada input itu ketika di input Mau ngasmol? Kenapa? Kenapa kamu teh? Karena kamu tadi udah ngomong nggak mau ngaji ya bu, kayak gitu. Jadi alasan pusing, padahal mah pusing. Alasan wae. Ayo diantar ke ibu. Cepet. Fadli kayak ngaos. Kalau nggak ngaos nggak bakalan diizinin renang, nggak bakalan diizinin nginep kata mama Fadli itu. Nggak pada mau ngaos teh. Saya buat option kerja satu tiga saja dan banyak buat variabel lagi select aduh pengen jajan ini bedanya select dan juga input. Kalau input itu real time ya. Kalau select itu dia nunggu ada perubahan dulu. Ini select ya yang di samping kanan,
kita coba jadi 2. Maka di sini berubah jadi 2. Ketika ada perubahan value, baru dia akan dieksekusi. Nah, kalau input, dia akan secara real time. Itu berdasarkan, kalau input itu berdasarkan keyboard ya. Jadi ketika apapun yang diberikan di keyboard, dia akan selalu ngikutin. Nah, kalau select atau on-change, itu dia menunggu perubahan value-nya. Ini kan value-nya 1. Ketika ada perubahan menjadi 2, maka dia akan print 2, 3. Ini ya contohnya ya. Ini event change ketika ada perubahan jadi suatu inputan. Terus kalau event input setiap kali perubahan dalam keyboard. Nah, saya ada klik ketika di klik. Di sini ada yang mau ditanyakan? Tahu teh udah mengatur dieureunkeun hujana titah ngaos kamu teh. Buru, itu Fahri sama Fadli nyamper ke sini biar kamu ada temennya. Ya Allah negara Mau diizinan renang ngomong gitu teh enak banget sama badan wae teh capek. Males gitu. Waktu tinggal 7 menit ya. Nah, kalau ada yang mau tanya belum